Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar hari ini? Ibu percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan mulai pelajaran tema, yaitu tema 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anakku semuanya, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan mengenal ciri-cirinya ya, ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ciri-ciri manusia, ciri-ciri hewan, dan ciri-ciri tumbuhan. Pertama sekali ciri-cirinya adalah bernafas ya, bernafas. Semua makhluk hidup itu pasti bernafas, tapi cara bernafasnya berbeda. Nah, ini manusia. Manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Jadi alat pernapasan manusia itu adalah paru-paru. Ya. Waktu kita bernapas, kita itu menghirup udara, yaitu menghirup oksigen yang disebut O2 dan mengeluarkan karbon dioksida yang disebut CO2. Jadi setiap manusia bernapas menggunakan paru-paru. Sebab itu anak-anak, kita harus menjaga paru-paru kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. Ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menjaga kebersihan rumah. Misalnya, udara di dalam rumah harus bersih. Cukup ventilasi udara keluar masuk. Nah, sekarang ini lagi ada wabah corona di negara kita yang membuat kita harus belajar di rumah, harus menjaga kesehatan dengan cara stay at home, dengan menggunakan masker, dengan sering-sering cuci tangan supaya kita sehat. Nah, itu juga akan berpengaruh ke alat pernapasan kita supaya kita sehat. Nah, ayo anak-anak, sebelum kita lanjutkan ciri-ciri yang kedua, kita nyanyi dulu ya tentang COVID yang sekarang ini mewabah di negara kita, yang membuat kita harus belajar dari rumah ya anak-anak ya. Walaupun belajar di rumah, ibu percaya kalian semangat ya. Lagunya hari pertama ku ke sekolah, tapi ibu ganti liriknya dengan yang berhubungan dengan COVID-19. Seperti ini ya anak ya. Saat ini harus hati-hati saat pandemi di kotaku. Senangnya hatiku bila COVID berlalu, agar aku bisa sekolah. Senangnya hatiku bila COVID berlalu, agar aku bisa sekolah. Hari ini hari
saat sekarang ini supaya kita sehat, ya. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Manusia, hewan, tumbuhan semua bergerak. Tapi alat geraknya beda-beda. Kalau manusia, alat geraknya adalah kaki dan tangan, ya. Manusia alat geraknya adalah kaki dan tangan. Kita berjalan, bergerak, kita pindah tempat pakai kaki, ya. Mengangkat sesuatu dengan tangan. Nah, hewan ada juga dengan menggunakan kaki seperti sapi, kuda, kambing bergerak menggunakan kaki. Alat geraknya berarti kaki. Tapi kalau burung alat geraknya itu adalah sayapnya dan juga kaki. Bisa juga ya. Nah, terus kalau tumbuhan, ya, tumbuhan itu alat geraknya itu kalau dia akarnya itu dia akan bergerak, ya, mencari makanan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke memerlukan makanan. Mau hewan, mau manusia, mau tumbuhan perlu makanan, ya. Manusia makanannya ya yang sehari-hari kita makan itu nasi, ada lauknya yaitu daging, misalnya sayur-sayuran harus seimbang ya biar sehat. Hewan makanannya tumbuhan dan mungkin hewan lainnya. Tumbuhan makanannya itu ya, tumbuhan itu makanannya adalah air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Itulah makanan yang diperlukan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya perlu makan untuk bertambah besar, ya, dan juga supaya sehat. Yang keempat, tumbuh artinya bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah panjang, misalnya tambah berat, tuh bertumbuh. Nah, kalau manusia itu bertumbuhnya mulai dari balita, bayi 5 tahun, balita ya, dia masih merangkak. Dan kamu itu juga pernah mengalaminya. Terus dari balita dia berkembang atau bertumbuh menjadi kanak-kanak, yaitu jadi anak TK misalnya. Terus masuk TK dan SD ya. Terus habis kanak-kanak dia masuk ke masa remaja. Remaja itu udah mulai dari SMP ya sampai SMA. Lalu lanjut ke orang tua, menjadi orang tua. Atau dia umur 20 tahun mungkin masih kuliah juga, ada yang juga sudah orang tua ya. Dan 40 tahun ya sudah mulai tua ya. 65 tahun, 70 tahun, itulah pertumbuhan dari manusia. Mulai dari balita, kanak-kanak, remaja, 20 tahun, 40 tahun, 65 tahun, 70 tahun. 65 tahun itu udah kita sebut kakek gitu ya. Oke. Yang keempat adalah menanggapi rangsang. Ya, menanggapi rangsang, kelima ya. Menanggapi rangsang ini adalah kemampuan memberi tanggapan yang disebut iritabilitas. Nah, manusia menanggapi rangsang seperti apa sih? Salah satu contoh ya, yang nggak usah sebutkan banyak-banyak. Salah satu contoh misalnya kalau kita melihat matahari. Nah, pasti kita menutup mata kita ya, karena mata kita peka terhadap sinar itu, maka kita akan menutup mata kita. Tuh, salah satu ya. Nah, untuk hewan, misalnya kalau cacing, kalau kita sentuh dia akan menggulung badannya. Lalu untuk tumbuhan misalnya seperti putri malu. Putri malu itu kalau disentuh daunnya mengatup. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup yang menanggapi rangsang. Ya. Yang keenam,
semua makhluk hidup, semua manusia, hewan, tumbuhan juga akan berkembang biak untuk melestarikan keturunannya atau melestarikan jenisnya. Jadi berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunan. Ya, kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, kalau hewan ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Seperti sapi itu melahirkan, kambing juga melahirkan. Tapi kalau jenis burung seperti ayam bertelur, burung bertelur, ya. Nah, tumbuhan ini contohnya pisang. Tumbuhan pisang misalnya berkembang biak dengan cara tunas, dan lebih jelasnya lagi nanti kamu akan pelajari di kelas 4 cara berkembang biak tumbuhan itu banyak, ya. Ada dengan tunas, ya. Ada juga dengan cara umbinya, dengan umbi lapisnya seperti bawang, ya. Ada juga dengan cara dispen seperti singkong gitu. Jadi nanti di kelas 4 akan dipelajari lebih dalam lagi mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, itulah anak-anak yang Ibu jelaskan mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kita pun akan selalu menjaga kesehatan kita. Kesehatan itu sangat penting ya anak-anak ya. Nah, caranya bagaimana sih menjaga kesehatan supaya kita tetap sehat? Yang pertama, ya kita harus selalu berpikiran positif. Apa sih artinya berpikiran positif itu? Berpikiran positif itu jangan suka curiga dengan orang lain. Kita harus tenang, ya. Berpikiran positif maksudnya kita harus menganggap orang lain itu selalu baik adanya, ya. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan badan, pakaian, dan juga lingkungan. Menjaga kebersihan badan, ya paling tidak 1 hari itu kita harus mandi 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore, yang bersih pakai sabun, ya. Terus pakaian juga harus bersih. Pakaian sekolah, kita kalau saya ke sekolah, pulang sekolah kita harus langsung ganti pakaian kita, baru kita makan atau beristirahat. Jadi pakaian rumah, pakaian sekolah, pakaian tidur kita harus bisa bedakan dan harus selalu bersih, ya. Terus lingkungan ini maksudnya apa? Lingkungan di rumah, lingkungan di masyarakat, lingkungan di sekolah. Di rumah kita harus selalu bersih, lantai harus dipel, ya. Terus di lingkungan, ya di masyarakat, di lingkungan kita, di jalan semua harus bersih. Di sekolah diadakan regu piket kan, supaya sekolah atau kelas kita selalu bersih, ya anak-anak ya. Nah, yang keempat adalah mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Nah, jadi kalau misalnya makan, jangan hanya makan nasi sama lauknya aja. Seringkali anak-anak itu malas ya makan sayur, sedangkan penting sekali itu sayur, ya, supaya gizinya seimbang, ya. Dan juga makan buah. Anak-anak perlu juga harus minum susu supaya sehat, 5 sempurna, badan kamu jadi kuat. Itu cara menjaga kesehatan ya anak-anak. Lalu yang berikutnya adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Apa itu artinya? Kamu sudah capek nih di sekolah, pulang sekolah, ya, misalnya kamu pulang sekolah, kamu istirahat sebentar, ya, habis makan, baru kamu harus istirahatnya ada tidur siangnya, paling tidak 1 jam, ya, jangan main terus. Setelah itu baru mau belajar lagi, ya. Selanjutnya menghindari kebiasaan merusak kesehatan. Misalnya di rumah itu ada yang merokok, ya, asap rokok itu sangat merusak kesehatan. Udara di dalam ruangan itu akan kotor, ya.
Jadi itu akan merusak kesehatan. Jadi kalau boleh, kalau ada anggota keluarga yang merokok, supaya merokok di luar, jangan di dalam ruangan. Dan kalau bisa dihimbau agar tidak ada anggota keluarga yang merokok supaya sehat, ya. Yang berikutnya adalah olahraga secara teratur. Nah, anak-anak bagaimana? Sering olahraga enggak? Pagi-pagi bangun tidur kita biasakan olahraga ya, supaya badan kita kuat, sehat, ya. Kita lari ya berapa kali putaran aja, yang penting ada olahraganya. Yang terakhir, banyak minum air putih, ya. Jangan malas minum air putih, jangan sering-sering minum air-air yang warna itu ya, suka dijual es. Di jalan apa di mana gitu kamu jajan es, itu kurang baik. Yang baik itu adalah minumlah air putih ya, supaya kamu sehat. Minum air putih yang cukup, paling tidak 3 liter atau 8 atau 9 gelas satu hari ya anak-anak ya, pasti kita sehat semua. Nah, sampai di sini pembelajaran untuk hari ini. Ya, Ibu harapkan kalian bisa paham, bisa mengerti dan mempelajari kembali, dan kamu baca selalu buku kamu, dan nanti Ibu akan memberikan soal yang harus kamu kerjakan. Terima kasih anak-anakku. Selamat siang. Tuhan memberkati.